Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-18 dari bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tahsin tilawah kita, dan kita telah sampai pada surah At-Tariq bagian kedua, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan surah At-Tariq bagian pertama dari ayat 1 hingga ayat ke-8. Dan insya Allah seperti biasanya para pemirsa, kami akan membagi kajian ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan tentang tajwid dari surah At-Tariq bagian kedua ini, dan insya Allah kami akan membahas ayat 9 sampai ayat ke-17. Dan pada sesi kedua insya Allah pembacaan dari para pemirsa, para hadirin yang ingin bergabung bersama kami, dan insya Allah silahkan diklik linknya yang ada di kolom komentar, dan pembacaannya insya Allah dikhususkan kepada para peserta laki-laki saja. Dan insya Allah kita akan memulai. Terlebih dahulu kami akan membacakan surah At-Tariq ayat 9 sampai ayat ke-17 sesuai dengan tajwid yang kami pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ya, baik, itu tadi surah At-Tariq ayat 9 sampai ayat ke-17 sampai ayat terakhir, dan kita akan membahas satu persatu sisi tajwid dari ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Ayat ke-9, Yauma tublas sarair. Ya. Yauma. Ada huruf waw sukun yang didahului oleh fathah, dan di sini adalah wawnya memiliki sifat lin. Ya. Sifat lin adalah sifat yang hurufnya lunak, dan di ayun yauma. Yauma. Ya. Tubala, ba'nya qalqalah, ya, tube, ya, jangan dibaca tubla, tapi tubla, dan qalqalahnya adalah qalqalah sughra, karena berada di pertengahan bacaan. Yauma tublas sarair. Ya. Huruf ra-nya di sini tebal, ya, tafkhim, karena dia berharokat fathah, dan ra-nya setelahnya ada mad wajib muttasil, ya, dia katakan wajib karena dia tidak boleh kurang atau wajib 4 atau 5 harokat dan tidak boleh kurang dari harokat tersebut. Dan muttasil karena
mat dan sebab matnya yaitu alif, dan sebab matnya yaitu hamzah setelahnya berada dalam satu kata. Yauma tubalas sarair. Dan ro terakhir di akhir ayat ini itu berharokat dia sukun, ya, sukun arid, dan sebelumnya ada kasrah, maka rohnya adalah dibaca terqiq atau tipis. Ya, kalau kita sukun di situ, ya, karena dia kalau kita waqaf maka rohnya sukun, otomatis dia dibaca terqiq. Kecuali kalau kita baca wasal, baca sambung dengan ayat setelahnya, maka roh di sini tetap tebal karena harokatnya adalah dhammah. Ya, kita contohkan kalau dia tebal, yauma tubalas sarairu famalah. Ya. Kecuali kalau kita sukun, maka dia akan tipis karena yang tadinya dhammah berubah menjadi sukun didahului oleh kasrah. Yauma tubalas sarair. Baik. فما له من قوة ولا ناصر. Ya. فما له, ya, di sini ada hak namanya hak dhamir, dan setelahnya ada yang namanya matsilah sughra, ya. Matsilah sughra karena hanya 2 harokat saja, ya, hak dhamir, dan setelahnya ada waw kecil yang menandakan dia mad 2 harokat. Fama lahu min quwwah, ya. Nun mati ketemu qaf, ikhfa, ya, min quwwah, ya. Dan ikhfa dari nun atau samar-samar dari nun mati ini ditandai dengan meletakkan makhraj kita di tempat makhraj huruf qaf. Min quwwah, yaitu di pangkal lidah. Jadi dia akan kedengaran seperti huruf NG. Min quwwah. Baik. Min quwwatin wala nasir. Ya. Quwwatin wala nasir. Ya. Tin kasratain bertemu dengan waw, ya, langsung dimasukkan idgham bi gunnah. Quwwatin wa, ya, wa. Gunnahnya ditampakkan dengan baik, dikeluarkan dengan baik dari al-khayshum, yaitu gunnah adalah dengung, dan dengung itu adalah sengau, ya. Sengau itu makhrajnya adalah di hidung, makanya jangan sampai kita menahan bacaan kita di sini tiwah, namun tidak ada dengung atau sengau yang keluar, ya. Quwwatin wah, itu ada dengungnya. Tapi kalau sekedar quwwatin wah, itu tidak ada dengung di situ. Walaupun kita tahan, tapi kita tahan bacaan disertai dengan keluarnya suara dengung dari pangkal hidung. Quwwatin wah, ya, seperti itu, ya. Lanjut. Min quwwatin wala nasir. Wala nasir. Ya, di sini ra-nya yang terakhir adalah bacaannya tarqiq tipis, ya, karena dia sukun dan didahului oleh harokat kasrah, ya. Lanjut. Was-samaa'i dzatir raja'. Ya, was-samaa'i di sini ada mad wajib muttasil, ya, seperti di ayat yang ke-8 tadi, ayat yang ke-9 as-sarair itu panjangnya 4 atau 5 harokat, dan di sini kami akan konsisten memilih panjang mad wajib muttasil dengan 4 harokat saja. Was-samaa'i dzatir raja'. Dza makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh gigi seri atas dan bawah, dza, dzati, dan ta,
makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan bagian belakang gigi seri atas. Ti, dan disertai dengan sifat hams, ya. Sifat hams adalah sifat atau nafas atau udara yang keluar dari mulut beriringan dengan pengucapan huruf tersebut. Ya, misalnya huruf ta di sini, huruf ta, ti itu tanpa hams, ti, namun kita keluarkan sedikit nafas, ti, ya, ti, udara dari makhraj huruf ta, ti, dhati, ya, bukan dhati, tapi dhati raja'. Dan ra di sini dia walaupun dhammah, walaupun dia tasdid, ya, dan sebelumnya didahului oleh kasrah, namun yang mu'tabar atau yang dianggap atau yang menjadi tolak ukur tebal tipisnya kalau huruf ra bertasdid adalah tetap harokatnya, ya. Karena dia berharokat fathah, maka huruf ra-nya tetap tebal. Dzatir ra, ya, dzatir ra, ya. Jangan melihat harokat sebelumnya, yaitu kasrah. Tidak. Dia tetap melihat harokat dari huruf ra tersebut, walaupun dia tasydid, ya. Dzatir raja', dan jim di sini qalqalah sughra. Dan terakhirnya juga ada huruf sukun. Jadi ini adalah pertemuan dua sukun, yaitu sukun pada huruf jim dan sukun pada huruf ain. Dzatir raja'. Dan ain di sini makhrajnya adalah tenggorokan bagian tengah, ya, tenggorokan wasatul halq, tenggorokan bagian tengah dipertemukan. Ya, Baik. Was-samaa'i dzatir raja'. Baik. Wal ardi dzatis sada'. Ya, wal ardi huruf ra-nya tebal karena sukun didahului oleh fathah. Ardi, ya, huruf dhad makhrajnya adalah hafatul lisan atau sisi lidah, tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, baik itu kiri ataupun kanan, ya, atau dua-duanya juga bisa, ya. Kita bisa pilih yang mana lebih mudah bagi kita, apakah di kiri atau di kanan bagian tepi lidahnya bertemu dengan gigi geraham. Wal ardi, ya, kita contohkan dulu dha, ya, dha, ya, jadi anggaplah ini lidah, ini tepi lidahnya, tepi lidah yang di sini sebelah kiri atau sebelah kanan. Tepi lidah ini semua dari ujung sini depan sampai ujung belakang bertemu dengan gigi geraham, ya, karena gigi geraham kita juga memanjang dari belakang sampai ke depan, ya, kena gigi gigi taring, dan ke depan sedikit sampai kena gigi susu dan gigi seri, itu semuanya bertemu dengan hafah al-lisan, tepi lidah. Dan huruf dhad juga memiliki sifat isti'la, sifat yang tebal, ya, dha. Dan di sini dia berharakat kasrah dan ketebalannya tetap nampak, ya. Jangan karena dia kasrah ketebalannya hilang, tapi tetap nampak, wal ardi, ya. Dan harakat kasrah, ya, kesempurnaannya diletakkan atau dinampakkan dengan menarik kedua ujung bibir, ya. Wal ardi dzatis sada', ya, dzati kita telah bahas tadi, dan as-sada' huruf sad makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah, ya. Jangan diapit, tapi bertemu saja. Jadi gigi atas dan gigi bawah itu bertemu seperti huruf sa, ya, sa ditutup, dan pas di belakangnya itu ada ujung
lidah lagi nempel juga. Sa, sa. Ya, di sini so, ya, perbedaannya sa dengan so hanya di sifat. Adapun makhrajnya sama, ya, dan penekanannya juga sama, ya. Ada 3 huruf yang keluar dari makhraj ini, yaitu huruf ta, so, dan za. Ya, adapun sa dia normal, ya, ditekan dengan baik dan dia infitah, terbuka dan tidak tebal. Sa, sa. Dan huruf yang lain adalah za, ya, sifatnya juga sama dengan sa, namun dia tidak terlalu ditekan. Jadi za, dia agak lembut sedikit. Sa, za, dan yang terakhir adalah yang paling tebal, penekanannya sama dengan huruf sin, sa, yaitu huruf so, ya, namun dia memiliki sifat isti'la, ya, sifat yang dimana pangkal lidah itu terangkat sehingga menimbulkan efek suara tebal. So. Zatil sada'. Ya, huruf dal di sini qalqalah sughra bertemu dengan juga sukun setelahnya, yaitu huruf ain, persis di ayat sebelumnya ar-raja', di sini as-sada'. Ya. Lanjut. Innahu laqaulun fasl. Innahu nun tasdid, dari sini sering kami menjelaskan durasi nun tasdid itu lebih dipanjangkan sedikit atau banyak, ya, daripada tasdid di huruf-huruf biasa, huruf yang lain. Misalnya tadi huruf sad, ya, langsung saja, ya, dzatil sada' atau huruf ra, Zatir raja' atau huruf waw, quwwah, langsung. Adapun huruf nun ditahan. Innahu, jangan innahu, tapi ditahan lagi. Innahu. Nah, dari sini, dan setelahnya ada huruf ha, dhamir, ya, ha, yang setelahnya ada mad silah sughra, ya, mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat, ditanda dengan huruf waw kecil setelahnya pada mushaf cetakan Timur Tengah atau cetakan Madinah, ya. Kita telah bahas sebelumnya bagaimana tanda kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, surah At-Tariq di bagian pertama, bagaimana tanda dari maksirah tersebut, antara perbedaan dari mushaf Madinah dan mushaf cetakan Indonesia. Fama lahu min innahu laqaulun fasl. Ya, laqaulu, ya, waw di sini juga memiliki sifat lin karena waw sukun didahului oleh harokat fathah. Laqaulun fasl, ya, lun di sini ada dhammatain, ya, tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya adalah ikhfa hakiki, ya, ikhfa, ya. Dan di sini ikhfa'nya dilafazkan dengan meletakkan posisi mulut kita di makhraj huruf fa, dan makhraj huruf fa adalah di asyafatan, ya, di bibir, tepatnya adalah fa, perut bibir bertemu dengan ujung gigi seri atas fa, ya. Jadi ini gigi seri atas, sini ada ujungnya bagian bawah, itu ditempelkan di perut bibir bawah fa, ya. Jadi otomatis ketika kita mengucapkan huruf fa, itu gigi depan kita yang 2 ini harus kelihatan memang, ya. Jangan sampai tidak kelihatan. Contoh fa, tapi harus terlihat fa, ya. Fasl, baik. Laqaulun fa, ya. Jadi tanwinnya di sini posisi dari mulut kita telah siap-siap mengucapkan huruf fa. Fasl, ya, huruf sad di sini juga tebal, ya. Kita telah bahas sebelumnya makhraj huruf sad. Dan di sini dia posisinya dia lagi sedang sukun, mati, dan huruf setelahnya juga mati ketika kita waqaf. Jadi 2 huruf mati yang bertemu, fasl, ya. Jadi dua-duanya harus dilafalkan dengan sempurna,
Jangan sampai karena ada huruf mati di huruf shad sehingga huruf lamnya sudah tidak jelas lagi. Fas, jangan sampai ya. Fas, nah itu nggak ada huruf lamnya. Tapi harus ada huruf lam juga yang kedengaran. Terlebih lagi huruf shad ini ya sebenarnya memiliki sifat rakhawah. Ya, dia tuh mengalir. Suara itu bisa tetap terdengar walaupun dia sukun. Fasl, as, ya. Beda dengan huruf-huruf syiddah. Huruf syiddah dia akan mentok kalau kita sukun di situ. Tapi huruf shad karena dia rakhawah, dia akan tetap mengalir suaranya walaupun sukun, maka lebih mudah bagi kita untuk melafazkan sukunnya dan sukun huruf setelahnya. Fasl, 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 ya. Dan di sini lam tidak ada tebal atau tipis, dia normal, ya. Dan umumnya huruf-huruf normal itu bacaannya adalah tipis terkit. Fasl. Baik. Kita lanjut ya. Wa ma huwa bil hadl. Ya, ma dua harakat, mat tabi'i, huwa bil hadl. Dan di sini juga mirip fasl hadl. Dan di sini huruf zai karena lebih ringan pengucapannya, maka dia insyaallah akan lebih mudah kita melafalkan sukunnya dan juga sukun huruf lam setelahnya. Bil hadl, wa ma huwa bil hadl. Innahum yakiduna kaida. Innahum nun tasdid ya, ditahan durasinya. Hum yakiduna, mim mati bertemu dengan ya di sini adalah izhar syafawi ya, izhar mimnya dibaca jelas ya, karena bertemu dengan huruf ya, dan semua huruf hijaiyah yang lain itu mimnya dibaca jelas kecuali nanti kalau bertemu dengan ba atau mim. Yakiduna kaida ya, di sini ada ya sukun yang didahului oleh fathah ya, persis tadi di dua hukum sebelumnya yaitu laqaulun dan yauma. Di situ ya-nya memiliki sifat lin ya, sifat lin, sifat yang lunak karena dia sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kaida ya. Dan dal di sini dibaca dua harokat dan namanya adalah mat iwad ya. Iwad adalah artinya pengganti, dan apa yang diganti yaitu kita mengganti tanwin yang awalnya dia adalah tanwin atau fathatain di kaidan, namun karena kita sukun maka kita ganti fathatain dengan dengan mat tabi'i ya. Mat tabi'i maksudnya mat yang panjangnya dua harokat karena memang di situ ada lafaz atau ada tulisan alif ya. Kaidan dibaca kaida. Nah, tanwinnya hilang diganti dengan mat. Dan lanjut wa akidu kaida. Oke, sebelumnya dulu kaidan di sini khusus kita baca fathah kalau kita baca waqaf ya. Kita baca mat kalau kita waqaf di situ. Ya, namun ketika kita wasal menyambung dengan huruf setelahnya yakiduna kaidan wa akidu kaida ya, maka tidak ada mat lagi di situ. Yang adanya adalah fathatain bertemu dengan waw, yaitu idgham bi gunnah. Kaidan wa ya. Wa akidu kaida. Nah, wa akidu kaida sama juga ya. Sama juga hukumnya yaitu mat iwad panjang dua harokat, kecuali kalau kita wasal maka di sini dia bertemu dengan huruf fa, maka terjadi yang namanya ikhfa haqiqi ya. Kaidan fa. Baik, kita lanjut ayat terakhir. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahi, huruf ha di sini perhatikan dengan baik, huruf ha yang makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah aqsal halq itu merupakan huruf yang paling ringan. Yang paling ringan sifat-sifatnya, maka harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai ha-nya tidak terdengar dengan baik karena lemahnya huruf tersebut.
Famahi, apalagi dia tasdid ya, butuh nafas yang lebih untuk bisa untuk bisa menjelaskan atau bisa lebih membuat jelas huruf ini ketika dilafalkan. Famahi, famahi, apalagi dia berharokat kasrah yang merupakan harokat yang paling lemah. Di antara harokat yang paling lemah adalah kasrah. Famahi, ya. Famahilil kafirin. Kaf di sini dua harokat matabi'i dan ra-nya kafirin itu terqiq tipis ya karena berharokat kasrah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, amhilhum, mimnya izhar syafawi karena bertemu dengan huruf ha, dan amhilhum di sini juga dua huruf ha yang lemah ya, butuh nafas yang lebih untuk bisa lebih menjelaskan huruf ha ini. Hum ruwaida, mimati bertemu dengan ra juga izhar syafawi ya, mimnya dibaca jelas. Ruwaida, ya ru-nya di sini tebal ya karena berharakat dhammah. Ruwaida, dan ya-nya memiliki sifat lin karena dia ya sukun bertemu atau didahului dengan waw atau harakat huruf yang berharakat fathah. Ruwaida, dan dal pertekan dengan baik di sini sejatinya dia fathatain ya, ruwaida, makanya dia masuk kategori mad riwab. Namun mengapa dia tidak ditulis fathatainnya di ayat terakhir ini? Karena ini opsinya adalah ini kita akan persilahkan para pemirsa yang telah bergabung di Zoom untuk membacakan ayat-ayat yang telah kita bahas tadi dari ayat 9 sampai ayat ke-17 dari surah At-Tariq ini, dan dikhususkan bagi peserta laki-laki. Dan silakan yang ingin membaca di raise hand di tangannya, dan sebelumnya kami akan ulang terlebih dahulu bacaan kami, dan setelah itu lanjut ke para pemirsa, para peserta yang telah bergabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tublat sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pembacaan dari para peserta. Silahkan Henry Purnama. Disebutkan namanya dan domisilinya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Henry dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Masyaallah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tublas
السرائر. Huruf sa-nya jangan ikutan tebal. Sa, saro. يوم تبلى السرائر. Ir, tipiskan lagi ro terakhir itu. يوم تبلى السرائر. Ayo. فما له من قوة ولا ناصر. Ulang. فما له من قوة ولا ناصر. Nasir. Huruf ro-nya tipis. ناصر. Ayo. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. Fasl. Sopnya jangan udah dikolah. إنه لقول فصل. Fasl. Langsung nyambung ya. فصل. Fasl. Lagi Fasl. Ya. Lebih dimuluskan lagi ya, jangan sampai ada sedikit harokat ya. Tetap sukun. Fasl. Innahu laqawlun fasl. Lanjut. Sudah Wa lumayan. ma huwa bil hazl. Hazl. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Huruf dalnya itu di mana diletakkan makhrajnya huruf dal? Dal bertemu di bawah belakang gigi seri, di gusi gigi atas, dal. Ya, dalnya yang lebih tepat adalah bertemu dengan gigi seri atas, ya, jangan di gusi. Oh, di gigi. Oh, ini. Ya, dah, ya makanya kedengaran agak beda tadi saya dengar, tapi masih ragu, saya tanyakan dulu. Ya, dah. Yakiduna kaida, itu kalau dia di empat ya, kalau dia di gigi seri atas dah. Yakiduna kaida. Namun kalau dia di gusi yakiduna kaida, itu bukan, itu macam huruf D biasa dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Itu D itu memang ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan atau gusi. Namun dalam bahasa Arab, ya, makhraj dari huruf-huruf Arab itu tepatnya adalah ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. Dan persis makhrajnya sama dengan huruf ta dan po. Nah, kalau antum mengucapkan huruf ta di mana? Ta tidak mungkin digusi kan kalau huruf ta, karena tidak akan kedengaran ta kalau dia digusi, pasti di gigi seri atas ya. Sama persis sama makhrajnya, letaknya dengan huruf da. Tiga huruf itu makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas yang belakang. Baik, barakallahu fikum ya, diubah ya peletakannya ya. Dan di murajaah kembali, dibaca kembali buku-buku tajwidnya kalau memang pernah dipelajari ya, biar lebih mantap lagi. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu alaikum. Barakallahu fikum.
Bayakum. Baik, selanjutnya satu peserta lagi atas nama hadis. Tafadhol. Sebutkan nama dan domisilinya. Nah Ustaz, nama hadis Santung dari Endrekang Sulawesi Selatan Ustaz. Masya Allah. Silakan. Nah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'a. Kebalkan lagi huruf dodnya. Dodi. Ayo. Wal dodi. Wal ardi dhatis sad'a. Ulang lagi. Wal ardi dhatis sad'a. Dhati. Ti. Dhati. Jelaskan lagi hams dari huruf ti. Ti. Dhati. 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 Ayo. Dhati. Wal ardi dhati. Wal ardi dhati sad'a. Kurang kedengaran hamsnya. Saya Wal ardi dhati sad'a. lanjut. Innahu laqawlun fasl. Ulang. Innahu laqawlun fasl. Ko. Ya, perbaiki tebalnya. Qau. Nah, Ustaz. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba diulang lafaz ta'awudnya sama basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, cukup ta'awud aja. Itu ra-nya di ar-rajim, ya, jangan. Saya mendengar sedikit ikhtilas di situ. Apa itu ikhtilas? Ikhtilas adalah membaca harokat dengan tidak sempurna, ya, atau membaca sepertiga atau 2/3 harokat. Minasyaitonir rajim. Seakan-akan ra-nya belum fathah sempurna, ya. Harusnya minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi rajim kan cepat tadi. Rajim. Ulang lagi. Nirrajim. Nirrajim. Ulang dari a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua durasi fathahnya yang tidak mad, ya, semuanya sama, ya.
itu mat, tapi zu sama zu billahi minasyaitonir rajim, dan ro-nya juga yang terakhir yang kedengaran masih masih dibaca cepat ya, seperti dia terburu-buru di huruf ro, tapi bukan di ro-nya, tapi di fathah dari huruf ro tersebut, bukan huruf ro-nya tapi fathahnya. Nirrojim kayak gitu, kayak terlalu cepat ya di bagian fathah. Saya ulang lagi, Ustaz. Ya, coba A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aywa, itu terbagus ya. Terpaham ya apa yang saya maksud? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ayakum. Barakallahu fikum ya. Baiklah, sudah cukup ya. Sudah tidak ada lagi yang ingin membacakan dari peserta laki-laki, dan alhamdulillah kita telah sampai di akhir kajian, dan kita akan lanjutkan lagi di surah setelahnya. Setelah surah At-Tariq ada surah Al-Buruj. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas surah Al-Buruj. Mungkin akan kita bagi 3 ya, karena panjang surah tersebut. Dan akhirul kalam, kalau ada kata yang salah itu dari diri pribadi kami dan syaitan laknatullah alaih, dan bila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.